di udara. Bareng aku, Kriwil. Yeay! Teman-teman kangen gak sama aku? Kan udah lama gak ketemu Kriwil. Apa kabarnya teman-teman? Kriwil berharap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Nah, kalau teman-teman ada yang sakit, cepat sembuh. Oke. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, memuji Tuhan dengan semangat ya. Teman-teman, jangan lupa berdoa ya. Yuk kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Teman-teman, nyanyi pujian ini ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Tante harap semua masih baik-baik dan sehat-sehat saja. Nah, hari ini kita bertemu lagi di acara Sekolah Minggu di Udara.
Sebelum Tante cerita, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami senang sebab hari ini kami boleh mendengar kembali cerita dari Alkitab. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau tolong supaya semua yang akan mendengarkan cerita ini bisa duduk dengan manis, dengan tenang, sehingga apa yang disampaikan itu bisa masuk ke hati mereka dengan pengertian yang Tuhan berikan, sehingga mereka boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, judul cerita yang akan Tante sampaikan hari ini adalah hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Mesir. Tulah ke-5 sampai tulah ke-9. Wow. Nah, adik-adik tahu bahwa ada 10 tulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir. Karena apa? Karena Firaun tidak mau mengerti apa yang Tuhan mau dia lakukan. Firaun masih keras hatinya. Itu sebabnya hukuman itu datang terus-menerus ke atas Firaun dan ke atas orang Mesir. Nah, cerita hari ini terdapat di Keluaran pasal 9 dan pasal yang ke-10. Senang sekali sebab hari ini adik-adik bisa duduk dengan manis dan dengar apa yang akan Tante sampaikan. Tuhan berkata kepada Musa, Musa pergi dan beritahukan kepada Firaun agar Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau dia tidak mau dengar apa yang kamu katakan, maka Tuhan akan mengirim tulah yang ke-5, hukuman yang ke-5 ke atas Mesir. Ternyata Firaun masih keras hati. Dia tidak izinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi Musa berkata kepada Firaun, tulah ke-5 ini yaitu Tuhan akan mengirim satu penyakit yang akan menimpa dan membunuh semua binatang yang ada di Mesir. Tapi binatang-binatang yang dimiliki oleh bangsa Israel tidak akan kena penyakit ini. Penyakit ini bernama penyakit sampar dan itu akan terjadi esok hari. Ternyata Firaun tetap tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi pada keesokan harinya penyakit sampar itu menimpa semua binatang yang ada di Mesir. Sehingga binatang-binatang orang Mesir pada mati semua. Lalu Firaun menyuruh utusannya ke tempat tinggal orang Israel untuk mengecek apakah ada ternak atau binatang orang Israel yang kena penyakit sampar. Ternyata Tuhan melindungi ternak orang Israel sehingga tidak ada satu binatang dari orang Israel yang mati kena penyakit sampar itu. Tuhan membuat perbedaan antara orang yang percaya Tuhan dan orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Kemudian Allah menyuruh Musa mengambil abu dari tungku perapian, lalu melemparnya ke udara di depan Firaun. Dan ini adalah tulah atau hukuman ke-6. Jika Firaun tidak mau mendengar, maka Allah akan mengirim penyakit seperti bisul yang bernanah ke atas orang dan binatang-binatang orang Israel yang masih tersisa. Firaun tetap tidak mau mendengar apa yang dikatakan Musa dan Harun. Sehingga hukuman ke-6 itu menimpa manusia dan binatang-binatang yang ada di Mesir. Sedangkan manusia dan binatang-binatang milik orang Israel semuanya dipelihara Tuhan, tidak kena dengan penyakit bisul ini. Mereka semua selamat. Dari tulah ke-6 ini banyak juga yang mati, binatang mati, manusia juga ada yang mati. Tapi hati Firaun tetap berkeras.
Dia tidak mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Allah berkata, Musa, bangun pagi hari dan katakan kepada Firaun bahwa Tuhan akan mengirim hujan es yang dahsyat. Itu merupakan tulah atau hukuman ketujuh yang akan menimpa tanah Mesir. Hujan es ini belum pernah terjadi, sehingga orang yang berada di luar rumah akan tertimpa hujan es ini dan mereka akan mati. Hujan es yang turun bukan yang kecil-kecil, tapi gede-gede. Sehingga kalau kena manusia, wow, bisa mati. Karena kesakitan dan babak belur ya. Nah, ternyata Firaun tetap berkeras hati. Tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tongkatnya ke langit. Dan waktu Musa mengulurkan tongkat ke langit, terjadilah guntur yang sambung menyambung. Kemudian ada kilat yang menyambar ke tempat di mana orang Mesir tinggal. Setelah itu kemudian turunlah hujan es di atas tanah Mesir. Orang-orang Mesir yang ada di luar rumah cepat-cepat lari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu mereka. Sedangkan binatang dan manusia yang masih tetap berada di luar rumah yang tertimpa dengan hujan es, mereka semuanya mati. Juga tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan orang Mesir yang tertimpa hujan es semuanya hancur dan rusak. Rumah-rumah orang Mesir juga tertimpa hujan es, jadi pada bolong-bolong, jadi bocor ya. Tetapi rumah orang Israel dan penduduk serta binatang dan tanaman orang Israel tidak tertimpa hujan es. Tuhan melindungi bangsa Israel sehingga tidak tertimpa dengan hujan es. Lalu Firaun meminta Musa, Musa, kamu berdoa dong kepada Allah agar hujan es ini berhenti. Lalu Musa berdoa dan Tuhan menghentikan hujan es itu. Tapi setelah Firaun melihat hujan es ini sudah berhenti, hati Firaun menjadi keras kembali dan ia tidak mau mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Musa berkata kepada Firaun, Allah akan mengirim belalang, binatang belalang memenuhi tanah Mesir dan akan memakan semua daun-daun hijau yang masih belum dimusnahkan oleh hujan es. Dan ini adalah tulah atau hukuman yang ke-8. Lalu Firaun bertanya kepada Musa dan Harun, siapa-siapa dari orang Israel yang akan pergi beribadah kepada Tuhan? Lalu Musa menjawab, semua bangsa Israel dari besar sampai kecil, juga semua harta benda mereka dan ternak mereka akan dibawa. Firaun menjawab Musa, saya hanya mengizinkan kaum pria saja yang pergi beribadah kepada Tuhan. Lalu Firaun mengusir Musa dan Harun. Setelah itu Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir dan aku akan mengirim belalang menutupi tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir dan Tuhan mendatangkan belalang yang banyak sekali. Ribuan jutaan belalang memenuhi tanah Mesir. Belalang itu menutupi tanah Mesir sehingga menjadi gelap. Lalu belalang itu memakan habis semua tanaman yang tersisa. Lalu Firaun menyuruh Musa berdoa agar Allah mengusir semua belalang dari atas tanah Mesir. Lalu Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tangannya ke langit. Karena ternyata setelah belalang-belalang itu diusir, pergi, tenggelam dalam laut, Firaun tetap tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi Tuhan bilang, Musa, ulurkan tanganmu ke langit agar datang gelap gulita meliputi tanah Mesir. Dan itu adalah tulah atau hukuman yang ke-9. Gelap gulita itu begitu pekat sehingga orang Mesir tidak dapat melihat sesamanya karena gelap itu begitu pekat. Selama 3 hari
gelap gulita menutupi tanah Mesir. Firaun menjadi takut, lalu memanggil Musa. Kemudian Firaun berkata, sekarang suruhlah orang Israel pergi dari tanah Mesir. Tapi semua ternak binatang tidak boleh dibawa. Musa menjawab Firaun, bagaimana mungkin Firaun? Karena ternak-ternak itu diperlukan untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Setelah Firaun mendengar ucapan Musa, Firaun menjadi sangat marah. Dan Firaun mengusir Musa dan Harun lagi dan mengancam mereka tidak boleh kembali lagi menghadap Firaun karena mereka akan dibunuh. Tapi Musa tidak takut kepada ancaman Firaun. Karena Firaun tetap berkeras tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan ini merupakan sifat yang tidak disukai Tuhan. Tuhan harus menyatakan hukuman yang ke-10. Dan tulah yang ke-10 ini akan adik-adik semua dengar minggu depan. Seharusnya Firaun tidak perlu mengeraskan hati seperti ini. Karena pada akhirnya dia dan rakyatnya mengalami penderitaan bahkan kematian. Karena kekerasan hati Firaun. Nah, ayat hafalan kita hari ini mengajarkan kepada kita di dalam Ulangan pasal 6 ayat 16a, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ayat hafalan ini singkat ya. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan sudah mengingatkan untuk kita semua agar kita jangan mencobai Tuhan. Karena kita tidak bisa menyaingi kuasa Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Firaun merasa dirinya hebat karena dia memiliki kekuasaan atas Mesir dan punya kekuatan kuda dan kereta yang banyak, tentara yang banyak. Namun, semuanya itu tidak bisa menolong Firaun. Oleh sebab itu, bagi adik-adik yang sudah mendengar cerita pada hari ini, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita mau mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Agar hidup kita bahagia dan Tuhan disenangkan. Siapa yang mau menjadi anak yang dengar-dengaran sama Tuhan Yesus? Tante juga ya, kita semua mau ya, puji nama Tuhan. Jadi cerita hari ini amat indah supaya adik-adik semua bisa mempraktekkan ini dalam hidupmu. Jangan mengeraskan hatimu, tapi kita mau menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Ingat ayat hafalan kita tadi? Coba adik-adik semua baca bersama Tante ya. Ulangan 6 ayat 16a. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Tante ulang ya. Ulangan 6 ayat 16a. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ayat ini singkat dan Tante harap semua adik-adik bisa menghafal ayat ini dan bisa menerapkannya dalam kehidupan adik-adik semua. Nah, minggu ini adalah minggu yang terakhir dari bulan Agustus. Oleh sebab itu, Tante mau mengucapkan happy birthday to Carlo. Happy birthday to Kaito. Dan mungkin ada adik-adik yang nonton siaran sekolah minggu di udara pagi ini yang berulang tahun di bulan Agustus. Wish you all the best. God bless you all. Oke, sebelum kita menutup acara sekolah minggu di udara hari ini, marilah kita berdoa. Mohon Tuhan memberkati kita semua dan khususnya bagi mereka yang berulang tahun di bulan Agustus. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami sudah mendengar cerita yang indah. Dan kami tidak mau jadi seperti Firaun. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan. Kami tidak mau mengeraskan hati kami karena itu tidak akan membawa kebahagiaan bagi kami. Kami mau menjadi anak-anak yang taat dan memiliki hati yang lembut, siap dibentuk oleh Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini atau hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kedua adik kami yang berulang tahun di bulan Agustus, yaitu Carlo dan Kaito. Hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati kedua adik kami ini. Berikanlah kesehatan yang prima dan berikanlah kecerdasan, kepintaran. Dan biarlah berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga semua perlu berkat Tuhan, perlindungan Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami mau menjadi anak-anak yang mentaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday and God bless you all. Bye.